Pada saat musik pop didominasi oleh musik dance dan pop metal, Guns N' Roses membawa warna lain dalam genre musik keras, yakni menggabungkan punk, blues, thrash, rock and roll, dan genre musik lainnya ke dalam apa yang populer pada saat itu. Guns N' Roses dikenal sebagai grup band anak laki-laki nakal dan juga kasar, meski terkadang juga lucu dan rentan sensitif. Band yang berdiri pada tahun 1984 ini bisa dikatakan tak butuh waktu lama untuk melejitkan namanya. Guns N' Roses pertama kali melejit lewat album Appetite for Destruction dengan hits Sweet Child O' Mine, Paradise City, dan Welcome to the Jungle. Kemudian merilis album kedua akustik yang diberi nama GNR Lies dengan hits manis Passion, dan kemudian menerbitkan dua album berbarengan, Use Your Illusion 1 dan Use Your Illusion 2, yang juga melejit dan meledak dengan beberapa hits fenomenal seperti Don't Cry, November Rain, Civil War, Knocking on Heaven's Door, dan S-Train. Guns N' Roses berada di puncak kejayaan dengan formasi awal, Axl Rose pada vokal, Slash pada gitar, Izzy Stradlin, Duff McKagan pada bass, Dizzy Reed pada keyboard, dan Matt Sorum pada drums. Album The Spaghetti Incident yang mereka lepas tahun 1993 tampaknya adalah pertanda berakhirnya kejayaan Guns N' Roses. Album yang berisi lagu-lagu daur ulang dari artis lain ini tidak bisa meraup keuntungan seperti album-album sebelumnya. Keretakan mereka dimulai dari sini. Nasib Guns N' Roses berubah pada tahun 1994. Mereka ribut satu sama lain, sering masuk pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Setelah itu, mereka sempat berkumpul di sebuah studio di Los Angeles untuk merekam album baru yang rencananya dirilis tahun 1995. Namun, tak lama kemudian, mereka dihinggapi penyakit yang sudah biasa diderita band-band lainnya, yaitu kebosanan. Axl Rose mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin proyek pembuatan album itu, tetapi dia jelas tidak bisa memimpin. Kebetulan, pihak Geffen Records juga memanjakan Guns N' Roses berkat hasil penjualan album sebelumnya yang mendatangkan keuntungan. Mereka pun memberikan keleluasaan yang istimewa kepada Guns N' Roses untuk menulis dan merekam. Saat itu, Guns N' Roses sempat merilis single Sympathy for the Devil yang merupakan soundtrack dari sebuah film. Pada tahun 1996, Slash meninggalkan GNR, diikuti oleh Matt Sorum dan Duff McKagan. Karena perencanaan album yang tidak kunjung selesai tersebut, para personil Guns N' Roses melepaskan diri dari para personil orisinal GNR atau The Original Guns. Tinggallah Axl Rose seorang diri. Dari hengkangnya semua personil, yang menarik perhatian adalah konflik Axl Rose dan Slash yang tak bicara sejak 1996.
Terakhir kali Axl dan Slash berbagi panggung pada tahun 1996, 3 tahun setelah perilisan Insiden Spaghetti dan Inessential yang mengesankan dan tidak penting. Sebenarnya, itu adalah kali terakhir mereka berbicara. Slash mengatakan bahwa saat itu bukan untuk meninggalkan band, tetapi tidak ingin melanjutkan dengan personil baru yang dikumpulkan Axl. Saat itu, saya diberi kontrak dan saya butuh waktu 1 hari untuk memutuskannya. Dan saya berpikir akhirnya ini adalah akhir dari semuanya, ungkap Slash. Axl mengklaim bahwa perseteruannya dengan Slash didasarkan pada persoalan pribadi. Singkatnya, secara pribadi saya menganggapnya sebagai kanker dan lebih baik dihapus, dihindari, dan semakin sedikit orang yang mendengar tentang Slash atau pendukungnya semakin baik, ungkap Axl Rose kepada Billboard. Bahkan, Axl juga mengatakan bahwa Slash dan Duff McKagan hanya merusak kemampuannya sebagai penulis lagu. Ditambah lagi, Slash dan Duff pada saat tur Use Your Illusion melontarkan kalimat kasar kepada Axl. "Kamu idiot, kamu adalah pecundang," tutur mereka. Karena saat itu, Axl tidak menulis selama bertahun-tahun. Axl pernah dilecehkan oleh ayahnya ketika dia berusia 2 tahun. Dan Axl percaya tuduhan pelecehan seksual terhadap Michael Jackson. Axl tampaknya merasa lebih dari sakit hati ketika dia mengetahui tentang kolaborasi Slash dengan Michael Jackson. Ketika Axl mengetahui Slash akan bermain dengan Michael Jackson dan bahwa dia akan dibayar dengan TV layar lebar, Axl sangat terpukul. Axl berpikir Slash akan mendukung dia dan akan melawan semua bentuk pelecehan. Mantan manajer Guns N' Roses, Doug Goldstein, mengatakan Michael Jackson adalah orang yang harus disalahkan atas perpecahan dan pertengkaran antara Axl dengan Slash. Goldstein mengungkapkan kepada Rolling Stone bahwa pertengkaran berasal dari keinginan Slash untuk tampil di konser dengan King of Pop itu. Selanjutnya, Slash terus bekerja sama dengan Michael Jackson. Slash ikut menyumbang lead gitar yang berapi-api untuk Jackson di lagu tahun 1991, Black or White. Perseteruan Axl dengan Slash akibat Michael Jackson memperburuk ketegangan dalam Guns N' Roses. Slash memainkan pertunjukan terakhirnya dengan Guns N' Roses pada Juli 1993. Pada 1996, Slash mengumumkan bahwa ia tidak lagi menjadi bagian dari band. Slash menceritakan cerita yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa perpecahan itu tak seburuk yang dipikirkan. Tetapi, karena ada begitu banyak perhatian atas perpisahan kala itu, sehingga terbangun seperti monster yang menyebabkan semacam permusuhan, dan itu bukan fokus bagi saya. Tak satupun dari kita ingin turun leher, masing-masing tanpa alasan. Pada titik ini, saya mencoba untuk beristirahat. Saya berusaha untuk menghindari Axl, ungkap Slash. Pada 2003, Slash, Duff McKagan, dan Matt Sorum membentuk band Velvet Revolver. Band ini menyumbangkan lagu untuk soundtrack Hope sebelum merilis album pertama Juni 2000.